الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal-amal saleh kita kepada Allah. Tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Jumat yang akan datang. Oleh karena itu, kesempatan yang masih Allah berikan, hidup ini, sisa-sisa kehidupan yang masih ada ini, manfaatkan sebaik mungkin, karena saatnya akan ada bahwa seluruh nikmat yang kita terima sampai saat ini, nikmat itu secara tidak sadar, secara tidak percaya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, siap atau tidak siap, kita pasti meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita perbanyak amal-amal saleh kepada Allah selagi nyawa di kandung badan, selagi badan ini sehat, selagi Allah berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan kehidupan yang ada ini, sisa-sisa umur yang masih tersisa, menjadi sisa-sisa yang berkah, yang akan menambah pundi-pundi ketaatan kita kepada Allah. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari datang salah seorang sahabat yang bernama Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Abu Jurai meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menariknya, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata nasihat yang begitu singkat itu menjadi penentu kualitas seseorang. Dikatakan dia orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang memiliki budi santun yang luar biasa. Untuk menjalani kehidupan ini mungkin dengan nasihat yang diminta oleh Abu Jurai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang berkah. Abu Jurai berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan aku nasihat, berikan aku pituah, berikan aku wejangan wahai Muhammad, agar dalam kehidupan ini aku menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai kehidupanku di dunia ini menjadi sia-sia. Sampaikan kepadaku nasihat.
nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jurai Jabir bin Sulaim adalah la tasubbanna ahada. Wahai Abu Jurai, jangan sesekali engkau merendahkan, mencemooh, mencelah orang lain. Itu sepenggal nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Jurair agar kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang beruntung. Jangan sekali-kali kita merendahkan, jangan sesekali kita mencemooh, jangan sesekali kita menghina orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menghina, merendahkan, mencemooh orang lain? Yang pertama, karena yang tersinggung, karena yang sakit, karena yang tidak suka dengan cemooh kita sesungguhnya bukan makhluk. Kita yang menghina makhluk di dunia ini, kita yang merendahkan makhluk di dunia ini, ternyata yang tidak suka dengan kita bukan makhluk itu sendiri. Yang tidak suka dengan penghinaan kita adalah Dia, sang pemilik makhluk, sang pencipta makhluk. Ketika kita menghina sebuah makanan, ketika kita mencemooh sebuah minuman, ketika kita merendahkan seseorang, sejatinya yang tersinggung bukan makanan, bukan minuman, namun Dia yang telah menciptakan makanan dan minuman dan manusia yang kita hina. Siapa Dia? Sang pemilik makhluk yang menciptakan seluruh isi makhluk alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak suka dengan orang yang menghina. Allah tidak suka dengan orang yang merendahkan orang lain. Allah tidak suka dengan orang yang mencemooh saudaranya. Jangankan manusia, dalam berbagai hadis disampaikan oleh Rasulullah, la tasubbanna rih, jangankan manusia, angin tak boleh kita cela. Angin makhluk Allah, panas, hujan tak boleh kita cela. Jangan kalian mencela demam, demam pun tak boleh dicela. Jangan kalian mencela. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, sampai-sampai Nabi katakan, seekor ayam jantan jangan pernah kalian hina, kalian cela kalau kalian tak suka dengan kokokannya. Apa sebab? Karena ayam jantanlah yang membangunkan kita di subuh hari. Begitu indahnya bagaimana agama ini menjelaskan bahwa dalam bentuk sikap menghina pun, jangankan kepada orang, seorang manusia yang berakal, yang hidup, yang punya indera panca indera, yang setara dengan kita status sosialnya, jangankan selepel manusia, selepel hewan, binatang, bahkan makanan yang mungkin tidak akan tersinggung dengan penghinaan kita, tak boleh juga kita hina, kita cela. Kenapa? Karena secara tidak langsung sesungguhnya kita telah menghina sang pencipta yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, perkara pertama yang menyebabkan tak boleh menghina adalah karena Allah tidak suka dengan orang yang menghina. Sama saja kita menghina yang menciptakan sesuatu yang telah kita hina. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menghina, mencela, merendahkan hidup di dunia ini? Karena boleh jadi seandainya manusia makhluk, manusia kawan, saudara, sanak, pemilih, kawan, sahabat yang kita hina, tetangga, masyarakat, pemimpin yang kita hina, boleh jadi orang yang kita hina itu ternyata dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kedua, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa kita tak boleh merendahkan orang lain? Boleh jadi dia lebih mulia derajatnya di hadapan Allah. Boleh jadi dia amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yashar qaumun min qaumin, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian merendahkan orang lain.
walaupun dia memang ada kekurangannya, namun agama ini melarang kita untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Boleh jadi asa ayyakunu khairan minhum, kelompok person yang kalian hina, boleh jadi dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan menganggap diri kita lebih mulia sementara kita menghina orang lain. Lantang lidah mencemooh, laju lidah menghina orang, apalagi di musim sekarang, musim politik, musim demokrasi, akan banyaklah manusia yang bertabur dengan dosa. Dosa apa yang paling banyak? Dosa menghina, mencemooh, tidak suka dengan seseorang. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata ini merupakan bentuk kondisi yang akan membuat umat ini menjadi umat yang selalu sekali dalam semusim, sekali pesta demokrasi, menjadi ajang kita selalu berkubang dan bergelimang dosa. Oleh karena itu, Khatib ingatkan pada saat kesempatan ini, jangan pernah merendahkan orang lain, karena boleh jadi yang kita rendahkan, yang kita hina, ternyata dia amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, terakhir alasan ketiga kenapa kita tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh kita mencemooh, menghina orang lain. Ternyata orang yang merendahkan orang lain imannya belum sempurna kepada Allah. Orang yang suka menghina hari ini, yang suka mencela hari ini, yang suka memfitnah, yang suka dia merendahkan orang lain, ternyata orang itu belum beriman, belum sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman, siang dan malam kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam salat kita katakan syahadat. Ketika azan berkumandang, kita jawab panggilan azan itu. Ternyata tak cukup menjawab panggilan azan, mengucapkan kalimat syahadat, bentuk iman kepada Allah. Ternyata salah satu tolak ukur keimanan kepada Allah adalah laisal mu'min bitta'an, tidak beriman, belum sempurna iman seseorang yang mana dia mencela, menghina, merendahkan orang lain. Menghina orang lain, mencela orang lain, itu merupakan bentuk bahwa seseorang itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul hati ini sudah beriman, maka tanamkan niat di dalam hati, dia saudara kita, dia tetangga kita, dia sahabat kita, dia orang lain, ternyata dia belum tentu kita lebih mulia dari dia. Oleh karena itu, jangan pernah merasa hidup ini mulia. Orang kaya jangan bangga, jangan merasa mulia dengan kekayaannya sehingga dia menghina orang miskin. Orang yang berpangkat jabatan jangan merasa mulia dengan pangkat dan jabatan sehingga dia menghina rakyat biasa, orang yang tak ada pangkat jabatan. Orang yang dikenal jangan menghina orang yang tak dikenal. Dan kita yang hari ini beramal, jangan sekali-kali menghina orang yang belum beramal, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena orang beriman bukan orang yang merendahkan orang lain. Mudah-mudahan nasihat singkat ini yang dulu 14 sahabat yang silam yang Nabi sampaikan kepada Abu Jurair, hari ini Khatib sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini menjadi salah satu pedoman, menjadi salah satu cambuk dalam kehidupan bermasyarakat, agar dalam kehidupan sosial kita jangan sampai kita berkubang, bergelimang dosa. Lidah, cakap, mulut adalah salah satu penyebab manusia akan banyak masuk ke dalam neraka. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, wahai Rasul? Nabi menjawab, al-fammu, mulut merupakan penyebab terbanyak menyebabkan kita masuk neraka. Dari mulutlah cemooh itu keluar, dari mulutlah hinaan, merendahkan itu keluar. Hati-hati
Hadirin yang dimuliakan Allah, amal yang banyak tak dapat menyelamatkan kita semasa di dunia. Kita sering merendahkan orang lain, mencemooh orang lain. Mudah-mudahan rasa iman yang kokoh dan rasa diri yang sadar, belum tentu kita ini mulia. Siapa yang Allah muliakan dalam masjid ini? Kita tak tahu siapa yang mulia, karena Allah merahasiakan siapa hambanya yang mulia. Maka hati-hati, karena itu menjadi rahasia. Jangan merendahkan orang lain. Boleh jadi yang kita rendahkan ternyata dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ikhwana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan min masyarikiha ila magharibiha. Allahumma rafa'na al-ghala' wal-bala' wal-waba' wal-bawa' wal-riba wal-zina wal-khamar wal-maisir wal-fahsya'i wal-munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itadzi qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.